Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang channel YouTube kami, yaitu Ngenet, yang baru saja diterima AdSense oleh YouTube. Nah, bagaimana cara kami mencapai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber dengan cara yang organik ya. Organik itu jarang bagi link, dan lain sebagainya sehingga tumbuh dengan natural. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kami mengetahui bahwasanya YouTube ini butuh konsistensi ya. Ini konten-konten kami ini butuh konsistensi. Jadi tidak hanya satu bulan sekali atau minggu ini kita update, minggu depan itu kita tidak update. Oleh sebab itu kami mencari pola di mana membuat video itu tidak susah ya, jadi tidak susah. Maka pada akhirnya kami membuat video dengan model yang seperti ini ya. Modelnya itu adalah hanya merekam layar, kemudian kami tidak banyak edit, langsung upload. Jadi kalau misalkan ini ya, video kami seperti ini modelnya, kami tidak menampilkan wajah karena itu butuh editing ya. Kami hanya merekam layar dan kemudian menambah background musik, kemudian upload. Seperti itu aja, dan itu butuh waktu hanya sekitar 1 sampai 2 jam untuk buat satu video. Sehingga kalau misalkan kami itu butuh mengupload 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu tidak begitu susah untuk kami. Ini yang pertama kami lakukan. Jadi model kami tetapkan karena sekali lagi YouTube butuh konsistensi. Jadi kami tidak mampu membuat dengan studio kemudian editing yang begitu sulit, kami nggak mampu. Jadi kami mengenali kemampuan kami sendiri. Yang kedua adalah kami sebelum membuat itu memahami algoritma Google ya. Memahami algoritma YouTube, di mana algoritma YouTube ini ternyata tidak jauh berbeda dengan dunia website. Jadi karena kami menekuni dunia website, maka kami paham bahwasanya untuk masuk di situ kita harus tahu polanya terlebih dahulu. Jangan langsung masuk, istilahnya itu kalau kita mau ke Jakarta, kita tahu jalannya itu seperti apa. Jadi lebih enak. Jadi algoritmanya diantaranya konsisten upload, kemudian lebih ke satu niche, satu tema. Nah, sehingga kami memilih tema yang berkaitan dengan dunia internet, blogging yang kami ketahui. Yang berikutnya adalah setelah kita memahami dunia algoritmanya YouTube, kami survei pesaing ya. Ini pesaing kami ya. Kalau misalkan tips blogging kan kami walaupun judulnya Ngenet, tapi di awal-awal lebih banyak terkait dengan tutorial blogging. Maka kami survei ini tips blogging. Ingat, tidak ada dunia atau tema yang tidak pernah membahas di dalamnya orang-orang ya. Jadi di YouTube itu pasti sudah ada tema yang dibahas dan kita hanya memilih pembedanya itu apa. Nah, kami ketika survei tips blogging ini kebanyakan kalau kami lihat, pertama durasinya panjang. Ini 13 menit, 1 jam, 51 menit. Ini ada 8 menit, 5 menit, 12 menit. Ini 12 menit, 17 menit ya. Tapi rata-rata saya mengatakan di atas 10 menit. Di atas 10 menit. Oleh sebab itu pembeda kami salah satunya adalah konten kami selalu berada di bawah 10 menit rata-rata. Ini ada 9, 8, sesekali 15, ini karena panjang 10, 7, 7, 11, 8, 9, 7. Pokoknya rata-rata, saya katakan rata-rata di bawah 10 menit, 8, 7, 9 rata-rata. Jadi kami memiliki perbedaan seperti itu karena kita harus berbeda di antara yang lain, jangan sama ya. Yang berikutnya adalah kami karena membuat kontennya itu mudah, maka kami bisa konsisten untuk upload. Ingat sekali lagi, karena buat kontennya itu mudah, kami bisa konsisten untuk upload. Lihat ini 28 Juni, 1 Juli, 6 Juli, 8 Juli, yang mana kami memang targetkan dari awal
bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Saya yakin untuk teman-teman yang membuat kontennya susah, untuk mencapai konsistensi 2 hari sekali itu agak sulit. Kalau kalian tahu di YouTube itu paling sering update itu gamer ya, karena mereka main game, rekam layar, upload sudah. Nah, itu mudah. Makanya mereka bisa uploadnya itu kencang sekali. Nah, kita 2 hari sekali atau tiga hari sekali itu memang yang kita lakukan konsisten karena YouTube menyukai itu. Yang berikutnya adalah kami tidak share link ya. Kami bisa dikatakan tidak pernah lah, sangat jarang sharing tema-tema ini. Karena apa? Pertama, tema ini itu niche-nya itu sangat spesifik. Jadi kalau misalkan kita bagikan, belum tentu orang suka. Nah, kalaupun mereka subscribe, itu tidak mempengaruhi jam tayang kita ke depannya. Karena belum tentu dia menyukai tema yang berikutnya. Maka kami natural, pokoknya yang menyukai dengan tema ini, sehingga yang subscribe di channel saya betul-betul orang-orang yang ya paling tidak ingin tahu lah tentang dunia blogging, dan itu memang terbukti sangat berpengaruh dengan jam tayang yang kami miliki. Yang berikutnya adalah kami menggunakan konten-konten yang bersumber gratis ya. Maksudnya bersumber gratis itu bagaimana? Nah, kalau di teman-teman lihat ini kan kami menggunakan sound ya, background ya. Nah, ini backsoundnya itu dari Benson, yang mana Benson itu gratis. Jadi apa? Ketika kita daftar, tidak pusing dengan yang namanya klaim hak cipta. Itu dari awal sudah kami tekankan. Jadi jangan sampai Anda semangat gitu buat konten YouTube, tiba-tiba waktu mau daftar banyak klaim hak cipta. Wah, itu pusing ya. Jadi kami seperti itu. Dari awal kami sudah memahami bahwasanya unsur hak cipta itu penting. Nah, yang berikutnya adalah, dan ini paling penting, kenapa kemudian subscriber kami terus tumbuh, kemudian jam tayang kami juga terus tumbuh dengan sendirinya, itu karena kami memahami pola seperti website. Website itu apa? Ada namanya konten pilar. Konten pilar itu adalah konten-konten yang mengundang banyak penonton, di mana itu pada akhirnya akan mengundang banyak subscriber dan banyak jam tayang yang akhirnya merembet kepada video-video kami yang lain. Di antaranya konten pilar kami adalah terkait ini ya, terkait yang namanya pendapatan AdSense setiap 1000 visitor website. Nah, ini kami sampai sekarang itu sudah 7.000 jam 7.000 penayangan. Waktu tontonnya 382 jam. Coba perhatikan 4.000 jam tayang. Ini bisa sekitar 10% lah. Ya, jadi ini salah satu konten konten pilar yang mana mengundang banyak penonton dan pada akhirnya mengundang banyak subscriber. Ini 78 ya, sampai sekitar 7% dari total subscriber kami, dan setiap hari selalu ada. Nah, ini namanya konten pilar ya. Kami memiliki sekitar 10 lah konten pilar itu yang mana mengundang banyak visitor. Disitulah kami mendulang yang namanya jam tayang, dan juga mendulang yang namanya subscriber ya, karena kami memahami dunia website yang model-modelnya seperti ini. Yang berikutnya adalah kami tidak banyak menggunakan atau sangat jarang ya menggunakan yang namanya clickbait ya, atau judulnya A isinya B gitu. Itu kami sangat jarang sekali. Kenapa kami lakukan demikian? Karena ini adalah dunia tutorial ya, dunia tutorial yang mana penontonnya setia. Nah, kalau penonton setia, maka sekali kita menggunakan model seperti itu, maka orang akan pergi ya. Jadi orang akan pergi. Oleh sebab itu ketika kami menggunakan pola demikian, penonton kami tumbuh dengan natural. Nih, tumbuh dengan natural ya, bisa dilihat di sini nih ya.
pelan-pelan terus naik satu 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 terus gitu. Nah, ini yang menjadikan apa namanya, channel kami berkembang dengan natural. Jadi tidak begitu naik drastis habis itu jeblok, enggak, tapi grafiknya natural aja, pelan-pelan naiknya gitu. Kami menikmati. Yang terakhir adalah kami menerapkan sedikit SEO di YouTube kami ya, karena memang bagaimanapun SEO ini sangat penting, tapi jangan mendewakan ya. Sekali lagi jangan mendewakan, karena salah satu algoritmanya YouTube itu konsistensi. Nah, dengan cara menerapkan SEO itu, nanti suatu waktu kami jelaskan, itu pada akhirnya sumber daripada traffic kami adalah paling banyak itu justru penelusuran YouTube. Itu sampai 50%. Ya, ini bisa dilihat angkanya sampai 50% ini yang grafik biru ini. Set ini paling banyak. Artinya video-video kami tampil di halaman-halaman pertama lah, yang untuk tidak perlu butuh scroll. Kemudian rekomendasi video kami 18%. Jadi kalau ada orang lihat video lain, kemudian direkomendasikan untuk nonton video kami seperti itu. Nah, kemudian ini artinya ya SEO kami bermanfaat lah untuk dijadikan sumber visitor atau sumber viewer ya. Mungkin itu ya, pada akhirnya dalam jangka waktu kalau kami sekitar 14 bulan. 14 bulan kami mendapatkan 5.000 jam tayang karena 2 minggu yang lalu, dan kemudian 1.000 subscriber. Dan ketika kita daftar di Google AdSense, kita tidak terlalu runyam ya, hanya dalam jangka waktu 1 hari gitu sudah dikabulkan untuk AdSense-nya. Dan buktinya adalah kalau teman-teman lihat konten kami monetize, ini monetize aktif. Kami tidak menyampaikan berapa penghasilan besarnya, karena Anda tahu lah channel YouTube itu penghasilannya berapa sih, nggak begitu banyak, kecuali kalau misalkan kita memiliki video yang sudah sangat banyak, penontonnya sudah sangat banyak, itu baru. Mungkin itu barangkali ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dengan natural atau organik ya. Kami tidak mengajarkan dengan cepat, misalkan 1 minggu langsung 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, tidak seperti itu. Kami sharing pengalaman saja apa yang kami lakukan. Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.